Audio Jungle. Yang kami hormati Bapak Bupati Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Bapak Insinyur Wahyu Hidayat MM. Yang kami hormati Bapak Kepala Bea Cukai Malang. Yang kami hormati Kepala OPD yang mewakili. Yang kami hormati Ibu narasumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Malang, dan Bapak Ibu perwakilan dari media yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat-Nya kita dapat menghadiri acara sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Malang bersama rekan-rekan media atau wartawan di Kabupaten Malang dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan laporan penyelenggaraan. Dasar penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 PMK-07-2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ketiga, dokumen DPPA Dinas Kominfo tahun anggaran 2020 pada program sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan media atau wartawan tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2027 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, dan apa yang kemudian dinamakan dengan cukai rokok serta jenis-jenis penyalahgunaannya. Tujuan yaitu meningkatkan pemahaman rekan-rekan wartawan atau media tentang cukai atau cukai rokok serta jenis-jenis penyalahgunaannya. Rekan-rekan wartawan sebagai mitra kerja pemerintah diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat melalui medianya masing-masing, sehingga peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Malang dapat ditekan, karena data dari hasil pengawasan di wilayah Kabupaten Malang termasuk yang temuan peredaran rokok ilegalnya masih dirasakan tinggi. Yang terakhir, berkurangnya peredaran rokok ilegal dapat meningkatkan pendapatan cukai yang diterima negara, di mana dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembangunan dan sebagian besar adalah untuk pelayanan masyarakat di bidang kesehatan. Waktu pelaksanaan hari ini Senin 14 September 2020 pukul 9 sampai dengan selesai di Hotel Ulino Garden. Peserta terdiri dari 40 orang perwakilan 40 media di wilayah Kabupaten Malang. Materi sosialisasi yang akan disampaikan adalah meliputi sosialisasi ketentuan cukai, pengawasan, dan penindakannya. Narasumber
narasumber dalam acara ini adalah pejabat dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang dan Bagian Administrasi Perekonomian Sekda Kabupaten Malang. Pembiayaan dari anggaran ini adalah DBHCHT pada dokumen anggaran Dinas Komunikasi Informatika tahun 2020. Demikian laporan dapat kami sampaikan. Mohon perkenan Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Insinyur Wahyu Hidayat MM untuk memberikan arahan dan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai bagi rekan-rekan wartawan atau media di wilayah Kabupaten Malang. Akhir kata, apabila ada kesalahan atau kekhilafan dalam penyampaian laporan ini dan ketidaknyamanan dalam pelaksanaannya, atas nama pribadi dan Dinas Komunikasi Informatika menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita selalu nanti Jumatnya itu mesti nyambung ke saya untuk stop berita satu minggu ya. Oh, ketahuan ini. Saya nggak akan ikutkan, tapi ada beberapa banyak di sini selalu gitu. Iya gitu ya. Jadi seakan-akan pas lagi Sabtu Minggu dia wawancara langsung sama Pak Sekda, padahal wawancaranya sudah dari mungkin hari Kamis atau hari Jumat ya. Iya, kayaknya Mas Bagus juga dulu sering kayak gitu ya Mas ya. Oh sering ya. Jangan-jangan juga kayaknya saya tahu juga nih Pak. Nggak ada wawancara tapi saking kliknya gitu. Ya udahlah nanti beritanya muat, pokoknya beritanya apa Pak Sek ini sudahlah gitu. Setuju gitu. Iya. Terus kemudian begini Pak. Apa sih yang Pak Sekda rasakan manfaat berteman dengan teman-teman wartawan, terus kemudian santai diwawancarai, beritanya juga keluar gitu kan. Kadang ada pejabat itu yang aduh saya males diwawancara sama wartawan, ini wartawan menakutkan. Nah kalau Bapak gimana Pak? Enggak kesel keren dong itu ada macet Saya prinsipnya kenapa harus ditakuti ya? Oke. Kalau selama yang saya sampaikan itu benar, saya pede aja walaupun saya tahu walaupun kita ngomong-ngomong sering dipancing-pancing, ya gitu ya. Ya saya santai aja karena apa yang saya sampaikan itu, dan itu salah kalau kita tidak merangkul media itu salah. Benar. Kita harus merangkul ya. Kita malah saya secara diterangkan saya pribadi saya lebih banyak masukan pada saya itu dari wartawan daripada yang lain. Oke. Karena apa yang masukan dari media itu adalah kritikan yang sebenarnya kepada saya. Iya. Tapi kalau yang dari teman-teman lain bisa jadi ini ada hal-hal yang dibalik itu. Tapi kalau yang ini saya akan banyak masukan itu betul dari media. Iya benar Pak. Merangkul wartawan sekaligus iklannya juga ya Pak ya. Tepuk tangan dong teman-teman. Iya. Oh gitu. Enggak siap Pak. Iya. Tapi pernah nggak nih Pak ada masalah dengan teman-teman media? Jadi kayak misalnya wawancaranya A, terus kemudian dimuatnya kok ada muncul B, C yang kemarin tidak pernah keluar pas lagi wawancara. Ada keluar ada gitu ya. Kemudian kadang-kala diplesetkan ada. Oke. Kadang-kala diplesetkan. Kadang-kala mengutip saya walaupun bisa wawancara ke saya ada. Oke. Tapi saya paham dan tentunya akan tahu lah bahwa sebenarnya seperti apa kata-kata. Jadi saya tidak perlu nggak pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya tidak begini tidak. Tapi mereka juga akhirnya sadar. Dalam berita berikutnya mereka secara tidak langsung meluruskan. Jadi mereka paham seperti apa. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Sekda. Sekarang saya ke Pak Latif nih Pak. Iya dong. Iya. Teman-teman semuanya, siapa yang atau semuanya sudah pernah wawancara langsung dengan Pak Latif? Sering. Ada kembaran saya. Oh iya, ada kembaran ya. Iya. Mas, boleh maju sebentar nggak Mas? Biar difoto Mas. Iya. Biar difoto. Iya, kembaran. Oh, sedang merasa nih ya? Iya. 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 Sini Mas.
ada sini. Jadi biar difoto ini. Iya. Iya, mirip sekali loh ya. Mirip sekali. Arah mati kena. Iya. Iya. Pak Latif, sebegitu perhatiannya Pak Sekda ini dengan wartawan sampai tahu loh aslinya Mas Bagis itu dari Blitar loh ya. Nah, kalau Mbak Neni aslinya dari mana Pak? Arema. Iya, oke, baik. Pak Latif, kalau dari sejak datang di Malang Januari ya Pak ya, sampai sekarang ini kira-kira intensitas pertemuan Pak Latif dengan teman-teman wartawan ini gimana Pak? Baik. Ini kebetulan saya baru masuk Malang bulan Januari ya. Bulan Januari dan sudah sekitar 9 bulan. Dan setelah itu ada COVID ya. Kalau untuk pertemuan dengan teman-teman wartawan mungkin agak jarang ya. Iya. Cuma kalau untuk wawancara beberapa kali sih sering ya. Kebetulan mungkin yang sering berkomunikasi dengan teman-teman media massa mungkin Bu Yani. Oke, Kita baik. beberapa kali teman-teman dari Radar Malang, kemudian dari Malang Pos itu beberapa kali hadir juga sih ke kantor. Kita saling mengenal ya, Iya. karena memang masih baru, kita saling bertukar pikiran. Untuk dari Radar Malang mana beberapa kali ada beberapa orang malah. Beberapa orang gantian karena Iya. hari ini siapa, besok siapa gitu ya Pak ya. Tapi saya senang sekali memang Iya. saya memang dulu latar belakang juga dari seperti Bu Yani ini sering berkolaborasi dengan teman-teman wartawan, baik media massa maupun televisi. Mungkin juga dulu waktu di Ambon, di mana lagi di Madura, mungkin juga sering masuk TV sebetulnya saya. Jadi kalau ketemu sama wartawan ya sudah biasa. Dan kebetulan juga kakak kandung saya sendiri juga seorang jurnalis. Jadi bukan sesuatu yang asing lah. Dan ini saya tentu sangat apresiasi sekali Ibu Anis, Pak Sekda. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa tatap muka langsung dengan 40 perwakilan dari media massa yang ada di Malang Raya. Ini tentu hal yang luar biasa. Saya selama kali di Bea Cukai belum tahan ketemu sampai sebegitu banyak dengan teman-teman. Wow. Semoga dengan silaturahim pada hari ini bisa semakin kita berkolaborasi, kita bersama-sama, tentu karena kaitannya dengan Malang. Mari kita bersama-sama untuk memajukan Malang, kita gelegarkan Malang, jangan hanya di tingkat Jawa Timur, tapi juga di tingkat nasional. Mungkin itu. Iya, baik Pak Latif, saya masih ada pertanyaan lagi Pak. Ini sebenarnya target 2020 ini berapa sih untuk penerimaan cukai di Malang? Baik, jadi Malang Raya, Bea Cukai Malang ini merupakan satu dari 3 kantor yang core basicnya di cukai dan merupakan kantor yang target penerimanya termasuk besar. Jadi Bea Cukai Malang ditarget oleh Bapak Presiden melalui Ibu Menteri Keuangan sebesar 19,72 triliun. Itu duit semua ya Pak ya? Duit semua. Ini belum nanti ada pajak rokok dan sebagainya. Nah, untuk target di Malang ini kita dikasih tanggung jawab sebesar 19,72 triliun. Ini tentu satu hal yang tidak mudah untuk mencapai angka seperti itu, sehingga perlu ada keselamatan dengan wartawan juga. Terkait tadi Pak Sekda juga sudah matur, Ibu Anis juga sudah matur terkait dengan gembur rokok ilegal. Gembur rokok ilegal ini merupakan satu kegiatan yang bersifat kesemestaan sebetulnya. Kalau Pak Menhan bilang kesemestaan, ini harus melibatkan semua elemen masyarakat. Jadi tidak hanya Bea Cukai, petantang-petantang sendiri nggak akan bisa. Harus ada kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota, dengan masyarakat, dengan media massa, dan semua yang ada di Malang Raya ini, supaya kegiatan gembur rokok ilegal ini bisa berhasil
Dengan keberhasilan gembur rokok ilegal ini berarti apa? Yang pertama, kita bisa mengamankan penerimaan negara. Kemudian yang kedua, kita bisa melindungi industri rokok kecil yang taat. Karena biasanya ini rokok-rokok ilegal itu yang jadi korban itu ya industri kecil. Kalau industri besar itu kan segmentasi pasarnya kan sudah jelas. Segmentasi pasarnya. Nah, tapi teman-teman yang industri kecil menengah ini yang harus kita lindungi bersama supaya apa? Persaingan usahanya jadi sehat, penyerapan tenaga kerja juga baik. Nah, ini tentu kesempatan pada hari ini satu hal yang sangat membanggakan, membahagiakan, dan semoga teman-teman dari media massa bisa membantu kami baik dari Bea Cukai maupun dari Pemkab Malang. Oke Pak, sebelum pertanyaan terakhir, sebelum ya ini. Jadi kalau 2020 19, sekian triliun, realisasi untuk 2019 ingat nggak Pak? Untuk tahun, nah ini karena ada COVID ya, ada COVID, jadi memang ada sedikit penurunan. Iya. Tahun 2019 kita mencapai target 20,1 triliun. 20,1 triliun. Untuk Baik. tahun ini kita disesuaikan untuk targetnya, jadi 19,72 triliun. 19,72 triliun ini 19,12-nya itu dari hasil tembakau. Jadi sisanya dari edel alkohol, dari ekspor impor, ya bea masuk. Iya. Kemudian juga dari MMEA, jadi miras. Sampai di posisi sekarang ini Pak, di posisi sekarang sudah berapa persen dari target? Dari 19,7 triliun pada per bulan Agustus ya, kita inginnya biar jelas. Iya biar ini masih belum selesai bulannya. Dengan bulan Agustus, tanggal 31 bulan Agustus ini sudah 56,01% atau sudah 11,26 triliun. 11,26 triliun atau 56 persen. Jadi kita masih punya tanggungan sekitar 8 triliun lebih ya, 8,5 triliun. Dan ini harus kita kejar sampai akhir tahun. Optimis Pak? Saya yakin dengan teman-teman wartawan Anda yang ada di sini, Iya. dengan ikut bersama-sama menggempur rokok ilegal, insya Allah kita upayakan untuk bisa berhasil. Oke, baiklah, tepuk tangan dong untuk Pak Latif, Bapak. Ini teman-teman wartawan sudah dapat satu berita ini Pak. Ya, dari kita ngobrol ini tadi sudah dapat satu berita selain acara tentang sosialisasi pada pagi sampai siang hari nanti. Iya, karena kalau ngomongin angka itu maknyus gitu ya. Ngomongin duit meskipun bukan duit sendiri gitu ya. Iya, baik, terima kasih Pak Latif. Bu Anis. Oh sudah, ya baiklah. Di sini semuanya sudah pada tahu nomor HP-nya Bu Anis kan? Iya, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Sekda, terima kasih Pak Latif, terima kasih Bu Anis. Dan selanjutnya, habis ini saya memberikan waktu kembali kepada Mas Munir. Silakan Mas Munir. Oke. Terima kasih. Sebentar, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman, kita kasih 3 pertanyaan aja untuk sementara. Boleh tanya ke Mas Sekda. Oh gitu, mau ada sesi tanya jawabnya juga gitu ya. Semangat ini rasanya Bu Anis ini ya. Iya. Oke, baik. Saya mau kasih kesempatan untuk bertanya. Sebutkan nama, terus kemudian dari media mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami Tuhu Priyono dari Media Harian Bangsa. Kemudian untuk online-nya kita menggunakan nama Bangsa Online. Untuk Bapak Latif selaku Kepala Bea Cukai di Malang, kalau tadi disampaikan oleh Bapak Sekda bahwa termasuk juga Bu Anis, bahwa di Malang Raya ini untuk rokok ilegal itu ini masih tergolong tinggi peredarannya, ya. Namun demikian untuk teman-teman wartawan, rekan-rekan wartawan khususnya untuk publikasi, ini juga luar biasa bekerjasama dengan Kominfo.
Namun demikian tadi disampaikan juga masih juga tinggi peredarannya. Nah, pertanyaan kami, sejauh ini untuk penindakan dari bea cukai ini seperti apa koordinasinya dengan pihak penegak hukum, dalam hal ini polisi dan kejaksaan? Karena sejauh ini hemat kami, kalau kami salah mohon koreksi, jarang dipublish tentang penindakan hukum. Maksud saya untuk untuk membawa permasalahan ini ke ranah hukum, ya, sampai ke tingkat persidangan. Untuk itu ke depan kami mohon untuk dari pihak bea cukai untuk mempublish masalah ini agar senantiasa melibatkan juga media, sehingga apabila sampai ada keputusan pengadilan pun kami akan masyarakat akan mengetahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Oke, penanya kedua siapakah? Iya, ini twin kembarannya Pak Latif. Terima kasih Kak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bagus Hari Ucaksono dari nusadeli.com. Saya pensiunan Malakot, sama seperti Kak Hana ya. Jadi teman-teman boleh ini difoto, sampingnya ini juga ada pensiunan. Kalau ini ya. Jadi ada satu pertanyaan saya. Pertama mungkin kepada Bu Anis atau mungkin dari nanti Bapak Kepala Bea Cukai terkait ini, angka peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang ini kan disebut tinggi. Kami juga ingin tahu angkanya seberapa tingginya. Ini kepada Bu Anis, kemudian kepada Pak Latif, apa faktornya Pak kira-kira yang membuat angka peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang ini tinggi? Penyebabnya apa Pak kira-kira dari masyarakat? Kemudian kepada Pak Sekda, kira-kira Pemkab Malang nanti akan melakukan apa lagi Pak, supaya angka yang tinggi tadi bisa turun dengan drastis? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bagus. Monggo, langsung saja. Tadi pertanyaan pertama untuk Pak Latif ya Pak ya. Teman-teman ini menunggu juga. Kira-kira apakah itu sampai penindakan, sampai ke pengadilan atau bagaimana untuk yang rokok ilegal? Monggo saya Pak. Baik, Pak Mas Tuhu ya. Ini terkait yang pertama, sejauh mana sih sebetulnya sinergi dan kolaborasi bea cukai dengan teman-teman KPH. Kita tentu selalu melakukan koordinasi baik dengan Pak Kapolres, kemudian jadi sudah jadi kita tentu di dalam melaksanakan tugas, karena ini sebetulnya permasalahan ini kan permasalahan kita bersama. Jadi kita tetap melakukan koordinasi dengan Bapak Kapolres, Kapolresta yang ada di Malang Raya, kemudian juga dengan Kajari, karena Kajari ini nanti kan proses untuk bisa masuk ke persidangan. Nah, untuk masuk ke wilayah penegakan hukum, masuk ke persidangan, ini kan tentu tidak mudah. Jadi ada 3 persyaratan untuk bisa masuk ke sana. Yang pertama tentu ketika kita melakukan penegakan hukum, yang pertama harus ada barang buktinya, ada saksinya dan tersangkanya. Nah ini harus, ketika kita melakukan penegakan hukum harus benar-benar hati-hati, karena sekarang ini kan orang-orang pada pinter-pinter semua, di PT UN kan lah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah untuk tahun 2019 kemarin ada 4 yang masuk P21 dan ada hasilnya sampai ke pengadilan. Nah sebetulnya di dalam penegakan hukum ini sebetulnya ada beritanya ada 2 Pak, terkait dengan rokok ilegal ya. Jadi yang pertama ini adalah ranah pidana. Kemudian yang kedua adalah ranah administrasi. Ketika terkait dengan ranah administrasi, misalnya ini untuk
pelanggaran hukum itu kan ada 5 di kita terkait dengan rokok ilegal ini. Yang pertama untuk administrasi, ini namanya salah peruntukan. Jadi misalnya dengan punya rokok sigaret pakai mesin dan punya sigaret pakai tangan. Ini kan untuk tarif cukainya kan berbeda. Yang SKD tentu lebih rendah dibanding mesin. Nah ini ada orang-orang yang nakal yang tangan ini ditempelkan di mesin, rokok hasil mesin. Nah ini masuk pelanggaran administrasi. Ini dendanya juga banyak. Saya pernah di Madura itu sampai hampir 3 miliar. Jadi administrasi. Kemudian yang kedua ranah pidana, itu yang pertama adalah rokok yang tanpa pita cukai. Kemudian rokok yang bekas, palsu. Kemudian yang satu salah sosialisasi, jadi perusahaan A ditempelkan di perusahaan B. Nah tentu untuk penegakan hukum kita tetap melakukan koordinasi dengan teman-teman pihak yang lain. Kemudian untuk publikasi ini sebetulnya kami tiap awal tahun, tiap ada pemusnahan dan sebagainya sudah kita publikasikan juga, justru kerjasama dengan Pemda, karena memang ya uang yang digunakan untuk publikasi ini kan dari DPHJAT. Jadi lebih kita kerjasama dengan Pemda. Tapi sebetulnya untuk informasi tentang itu terus kita share, Pak. Jadi untuk publikasi tetap kita jalan, tetap kita bersama dengan teman-teman dari Pemda. Kemudian yang kedua dari Mas Bagus nih, sebetulnya faktor yang mendorong atau menyebabkan adanya rokok ilegal itu apa? Kan yang ditanyakan tadi. Yang pertama, pada galibnya untuk industri rokok ini biasanya kan ada di daerah-daerah tertentu. Ini tentu yang pertama, industri rokok ini lebih bersifat kultur. Jadi biasanya sudah turun-temurun, karena di situ biasanya tumbuh pohon tembakau dan sebagainya. Nah tentu ini yang menyebabkan kenapa masih banyak rokok ilegal. Ini tentu adalah masalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, untuk bisa kita bersama-sama memberikan pemahaman kepada teman-teman yang mungkin masih berkecimpung di rokok ilegal, ya salah satunya adalah dengan cara seperti ini, dengan melakukan sosialisasi ke semua elemen masyarakat. Ini Pemkab Malang ini juga termasuk masif kepada semua elemen, termasuk kemarin dengan perangkat desa ini, perangkat desa. Kemudian juga di samping itu kita juga melakukan operasi pasar bersama, yang ini juga diinisiasi oleh teman-teman dari Satpol PP, dari Pemkab. Kita lakukan operasi pasar bersama, kita datangi tempat-tempat penjualan dan sebagainya. Di situ kita lakukan, di samping menegakkan hukum, kita juga lakukan sosialisasi. Mungkin itu Pak Tugu dan Pak Bagus, gitu. Baik, monggo silakan Pak Sekda. Saya nggak, Mas Bagus saja ada tanya saya, Mas Bagus Twin. Memang tadi saya lihat dari samping memang betul kembar sekali ini sama. Tadi saya sampaikan, Mas Bagus dari Blitar, saya nggak tahu kalau Pak Arif dari mana. Siapa tahu teman-teman juga dari Blitar juga. Tapi memang di dunia ini memang ada dua ya. Kan kalau kita lihat bahwa sebenarnya kita ini punya kembarannya semua. Makanya dia di mana itu kadang-kadang ini dipertemukan di Malang, sepertinya ada sesuatu yang memang harus diketemukan ya, berarti saya ketemu. Mas Bagus, Nusa Daily ya sekarang ya, alumni, banyak alumni Mas Marga juga, alumni juga karena sekarang sudah beda lagi. Untuk supaya dulu sebenarnya sudah dijawab ya. Saya juga tadi tidak nyata tapi sudah temuan. Tapi tentu saya beri penekanan juga bahwa kita memang sepakat sama-sama bagaimana caranya menurunkan ya
tentunya data-data ini kan juga ada ke Malang Raya, jadi di Kota Malang ada, di Kabupaten Malang ada, Kabupaten Malang ada dari data kita juga ini. Tentunya selain tadi koordinasi yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, kita juga tadi, jadi seperti operasi verifikasi keamanan platform, tentunya kita berkoordinasi, kemudian dengan API, dan juga tidak kalah penting kita juga terkait dengan publikasi yang melibatkan media massa ini, karena kesadaran masyarakat dengan media ini tentu mereka akan paham itu tidak hanya sekedar mereka akhirnya dengan ilegal itu, tetapi juga terkait dengan sanksi. Mereka kan kadang-kadang ditakutkan dengan sanksi, kalau selama ini tidak diketahui oleh mereka ya tenang-tenang saja melaksanakan protokol yang menjadi alat tersebut. Tapi apabila dengan sanksi, tentunya mereka juga akan mikir-mikir. Nah, sanksi ini tentu perlu ada sosialisasi. Salah satunya adalah dengan melibatkan Bapak sekalian ini. Dan harapannya mungkin dengan sosialisasi, dengan publikasi oleh media, mereka akan paham tentunya otomatis mereka sadar dan mereka akan tidak melakukan protokol ilegal tersebut. Dan juga pandangan kami yang di bawah tadi disampaikan Pak juga kepala desa, dan juga nanti juga mengingatkan tidak ada kepala desa, dan kita juga pada camat-camat untuk juga melakukan hal tersebut, karena mereka di lapangan tentunya mereka akan tahu langsung ada satu kegiatan yang sifatnya ilegal, dan apabila ditemukan secara berjenjang mereka akan melaporkan kepada kami untuk melaksanakan satu patroli ataupun ada sanksi-sanksi yang lain. Itu yang Mas Bagus. Iya, Bu Anies. Terima kasih untuk Mas Bagus yang sangat diperlukan tinggi. Itu karena dari 33 kecamatan itu ada 7 kecamatan yang dikenalai peredaran rokok ilegal di sana banyak. Saya sebutkan kecamatannya itu adalah 1 Bondangoli, Tumpang, Batur, Ajian, Kalipare, Bulawang, dan Turen. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Bagus. Terima kasih. Mungkin karena Bapak Sekda juga harus segera meninggalkan tempat, ada sesi foto bersama dulu. Iya, baik. Memang habis ini langsung sesi foto ini ya Mas Munir ya. Luar biasa. Nggak sah kalau nggak ada fotonya. Yohana, ada medianya, ada Kabupaten Malang, Pemerintah Kabupaten Malang, ada Bea Cukai. Ini merupakan tempat luar biasa nantinya bisa mengumpul rokok ilegal di Kabupaten Malang dan sekitarnya. Tepuk tangan yang meriah untuk semuanya. Oh ya, kita mempertimbangkan bahwa Kabupaten Malang ini kan rokok ilegal tinggi. Ya, untuk itu kita perlu ada beberapa kegiatan yang bisa untuk menekan angka rokok ilegal. Ya, salah satunya kita tadi menyampaikan bahwa dengan koordinasi antara tugas yang menangani, contohnya ada dari Bea Cukai, kita akan inventarisir kira-kira di daerah mana yang memang akan banyaknya rokok ilegal. Kemudian yang kedua, selain dari kita koordinasi juga, kita melibatkan media massa. Media massa ini karena sekarang kan masyarakat sudah paham bahwa dengan media massa ini menjadi salah satu alat publikasi untuk masyarakat ini memahami bahwa ada sesuatu yang tidak dibolehkan. Salah satunya dengan rokok ilegal ini. Bisa jadi mereka dianggap bahwa ini tidak ada sanksi dan lain-lain. Nah, itu kita akan berikan satu pemahaman dengan publikasi, dengan melibatkan media bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan ada sanksi hukumnya. Kemudian yang ketiga, selain itu juga kita tetap melaksanakan secara rutin ada patroli untuk melihat sejauh mana peredaran rokok ilegal. Kemudian selanjutnya kita melibatkan aparat yang ada di bawah. Jadi seperti panjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Malang, ada camat, ada kepala desa. Nah itu nanti yang akan kita libatkan. Karena kan mereka bertempat tinggal langsung ada di desanya. Tentu mereka akan tahu ada satu kegiatan yang dirasakan ilegal. Mereka harus juga mengawasi. Yang mengawasi itu melaporkan secara itu kepada kita. Kita akan menindaklanjuti. Nah dari awal itulah mudah-mudahan perkembangan rokok ilegal ini yang tinggi di Kabupaten Malang itu bisa kita tekan.
Jadi ini salah satu kegiatan yang baik ya, yang melibatkan media agar masyarakat paham bahwa ada sesuatu yang ilegal dan itu berdampak terkait dengan sanksi itu. Ya. Itu ya. Ya. Malang Selatan. Ya. Karena di sana memang sentra-sentra, kalau persentasenya mungkin sekitar 80%. 80% kabupaten Pak ya. Cuma sebetulnya kalau dari survei secara nasional sebenarnya masih kecil. Karena masih di bawah 1% ya di Malang ini ya. Tapi kalau untuk ukuran kita ini sudah cukup mengganggu teman-teman yang kecil tapi yang tertib itu loh Pak. Jadi kita memang harus kita bantu bener ini industri yang kecil. Ya, setelah kabupaten kemudian disusul Batu sama kota Pak? Ya. Batu baru kota Pak ya? Kota Batu. Oh, kota dulu ya? Kota dulu. Terima kasih. Pak. Harapannya sebenarnya mungkin kesimpulan dulu di hari ini. Hari ini sangat sangat semarak dibanding yang sebelumnya. Pesertanya juga antusias untuk bertanya, moderatornya juga sangat menghidupkan suasana. Jadi hari ini sangat berkesan. Jadi kesannya itu sangat bagus hari ini. Harapan saya ke depannya nanti ini masih ada beberapa lagi ya kita melakukan sosialisasi ini. Mudah-mudahan sama dengan hari ini ataupun lebih baik lagi. Dan kami titip harusnya nanti ke depannya bisa langsung ke masyarakat, menyentuh masyarakat. Boleh ada beberapa perangkat desa tapi masyarakat sekitar juga diajak ikut mendengarkan edukasi ini agar masyarakat juga nantinya ikut sadar bahwa mereka juga punya peran penting dalam negara ini, punya peran penting untuk memajukan atau membangun negara ini. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Saya sangat senang hari ini diundang untuk berpartisipasi serta sharing dan belajar untuk terkait dengan sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Kebetulan hari ini pesertanya adalah dari media. Nah, ini sangat menarik. Jadi sebagai pemberi informasi yang utama kepada masyarakat. Nah, bagaimana media ini, harapan saya secara pribadi dari sosialisasi ini, para awak media paham terkait dengan bagaimana di BHJAT, terutama di Kabupaten Malang. Nah, mereka bisa memberikan informasi dan juga energi yang positif kepada masyarakat, terlebih di era saat ini. Nah, mudah-mudahan dari sini dan ke depan kita bisa memberikan informasi dan juga DPHJAT makin memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat terutama di Kabupaten Malang. Terima kasih.